akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah spesial Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Biarlah lewat momen Sumpah Pemuda, kami anak-anak muda dan Bapak Ibu Saudara hadir pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa buat bangsa kita Indonesia, bangsa kita tercinta, tanah air Indonesia. Merdeka! Merdeka! Haleluya! Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan yang ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan sorak kemuliaan buat Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya.
bangkit diri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidup kami, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Pulau Bali penuh kemuliaan Tuhan, Pulau Bali penuh kemuliaan-Mu. Saya undang bawa sesuatu itu tampil ke depan, memimpin ke dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Glory. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini atas kehendak, kuasa, kasih dan kemenangan yang Tuhan berikan di dalam penghidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, bersatu untuk sebentar memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini bukan karena gagah kuat kami Tuhan, kami percaya yakin seyakin-yakinnya oleh karena kemurahan-Mu saja kami ada di sini Tuhan. Untuk itu Tuhan mari persatukan hati pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah apa yang kami lakukan, kami puji-pujikan, semuanya boleh menjadikan upah dupa yang harum di hadirat-Mu. Dengan demikian Tuhan, penghidupan kami boleh dipulihkan, boleh disembuhkan, dan boleh menerima sukacita daripada Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai penghidupan kami selepas kami pulang dari tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Allahku, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu, urapan Roh Kudus menyertainya, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap pada pagi hari untuk Engkau bentuk, Engkau tegur, biar penghidupan kami melalui sabda firman-Mu, kami boleh dikuatkan dan kami boleh seperti Engkau dan boleh sempurna di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami untuk kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga selesainya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan untuk kembali sidang iman dikasih Tuhan. Saya akan percaya hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Yang datang anak-anak muda semua juga, haleluya. Puji nama Tuhan, sekali lagi merdeka. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Saya percaya saat kita di sini bukan satu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita dipilih untuk bawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, haleluya. Kita dipilih
pujian ini. Kita dipilih untuk bawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian, terimalah kemuliaan, haleluya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami Tuhan, haleluya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian 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 kami. Haleluya. Puji nama Tuhan, katakan kanan kirinya pada pagi hari ini. Kamu umat pilihan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita kembali bersorak bagi Allah kita. Haleluya, kita umat pilihan Tuhan. Amin. Umat yang dimenangkan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, haleluya, umat pilihan Tuhan. Untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bukan bangkit. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dia. Haleluya. Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Sukacita mengalir di tempat ini. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Umat pilihan. Haleluya. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan
Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Masih mau muji Tuhan. Amin. Saat orang-orang mengecewakan kita. Saat orang terdekat kita mengecewakan kita. Siapa yang kita andalkan? Loh, gak ada yang jawab ini. Siapa yang kita andalkan? Haleluya. Kita mau muji Tuhan, kita santai ya. Haleluya. Haleluya. Kita mau bergoyang buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Haleluya. Ini pujian yang sangat singkat, tapi memiliki makna yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nanti kalau pas nyender, kita ke kanan semua, kiri semua, oke? Haleluya. Ya. Kita semua bergoyang bagi nama Tuhan. Haleluya. Nyender neng sisine sopo. Haleluya. Nyender neng sisine sopo. Nyender. Ayo semuanya kanan ya. Nyender nyender nyender. Haleluya. Nyender neng Gusti. Kiri. Nyender 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 nyender. Nyender. Sekali lagi ya. Haleluya. Haleluya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat dan dikasihi Tuhan. Luar biasa. Puji nama Tuhan, saat tidak ada seorang pun yang menghiraukan kita. Kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Haleluya, Dia sumber pengharapan kita. Jadikan kami satu Tuhan, seperti Kau dan Bapa satu. Haleluya. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, kami naikkan pujian kami. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat Tuhan dan setiap kami Tuhan, melawat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepiti. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Biarlah kami satu dalam tubuh-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami.
kehendak-Mu jadi atas hidup kami Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami sambung nasi dari mata batin berdiri. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hati, ubah hidup kami Tuhan. Haleluya, menjadi pribadi yang diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Biar kami layak Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Emas yang teruji Tuhan. Haleluya, Engkau yang membentuk hati kami. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hati. Hanya Engkau yang mampu Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau yang mampu mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Jadi hidup yang baru Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kami berserahkan hidup kami Tuhan. Bentuk kami seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami dalam bejana-Mu yang siap dibentuk Tuhan. Haleluya. Kau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh kami. Sentuh hatiku. Pada hambanya saya persilakan menjadi yang emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami memuji-muji-Mu Tuhan. Bahkan sebentar akan mendengar sebagian daripada firman. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan kuasa-Mu. Dan urapan yang sama Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami bagaikan murid yang taat mendengar, menyimpan, dan akan menjadi pelaku firman Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Ridwan Naftali, penasihat The Gideons Indonesia, rekan lama yang lama sekali tidak ketemu. Ya, namun pagi hari ini ketemu di dalam suasana yang indah, di mana kita boleh memuliakan nama Tuhan dan beliau akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Waktu saya serahkan Pak. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Sungguh saya bersuka cita karena cukup lama ya sejak COVID kami tinggal di Jakarta. Mungkin hampir 3 tahun saya nggak ke Denpasar. Dan bersyukur sekali ketemu teman-teman lama. Pak Tomo terutama ya tahun 2000-an Pak kita sampai 2005. Dan juga terima kasih kepada hambanya Pak JJ dan keluarga dan semua jemaat yang di tempat ini memberikan kita bersama untuk berbagi atau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat, tadi saya menyimak, ada tema dari tahun ini, Year of Transformation. Saya tidak tahu kenapa, saya memang terus berdoa, sejak Pak JJ bilang ada kesempatan untuk berbagi. Kita akan melihat bagaimana kisah nyata yang dituliskan oleh kitab kebenaran, yaitu Alkitab. Satu kejadian dari Nabi Elisa, kemudian penerusnya Nabi Elisa. Saya katakan itu adalah satu tahun pergantian atau suksesi dari Nabi Elia ke Nabi Elisa. Bukan hanya reformasi, tapi betul-betul transformasi. Kita tahu semua kita ini di hadapan Tuhan orang berdosa, yang dulu kita mungkin jauh dari Tuhan dan ditransformasi, bukan hanya direformasi. Kalau ulat itu sutra diam dalam kepompong, ditransformasi itu menjadi kupu-kupu, bukan ulat besar. Itu namanya reformasi, ulat kecil jadi ulat besar. Tapi kita betul-betul berubah bentuk yang menurut kehendak Tuhan untuk diubahkan. Supaya berkenan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah inilah, di sini saya berikan tema mengenai semangat pelayanan Nabi Elisa. Karena inilah satu transformasi dari Nabi Elia yang juga sebenarnya sudah diubahkan Tuhan dari seorang biasa menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan. Tapi juga ada muridnya yang juga dari Tuhan. Bagaimana Tuhanlah yang membentuk semua transformasi apa yang menjadi kita dikehendaki Dia untuk kita. Kita ini tanah liat, Tuhanlah penjunannya. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 19. Boleh ditayangkan ayatnya supaya kita sama-sama menyimak atau kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dari Elia
di kitab Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 8. LAI memberikan perikop Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah." Bayangkan ya saudara, ini satu kisah yang seorang nabi Elia yang banyak membuat mujizat, tapi dikatakan oleh kitab kebenaran, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati lagi. Jadi sudah takut, berubah bentuk lagi, ingin mati. Nah, kita lihat selanjutnya. Cukup, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi, nah ini tuh saudara, kita hanya Tuhan yang bisa membentuk. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ini rencana Tuhan bagi Elia. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ini kisah pertama yang kita belajar. Bagaimana dikisahkan di kitab Raja-Raja 1 ini, pasal 1 Raja-Raja ini, suatu pelajaran di mana kita pun kadang-kadang demikian sudah dikatakan oleh Elia, "Saya sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tapi kok saya rasanya ingin mati dan bahkan tidak mau melanjutkan apa yang menjadi rencana Tuhan." Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, mengirim malaikatnya, mengubah kita karena Tuhan tidak pernah berubah kasih setia. Dia ingin kita tetap melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari kita renungkan bersama bahwa Tuhan tetap memberi kekuatan pada saat kita lagi juga putus asa seperti Nabi Elia yang ingin mati. Bahkan dikatakan, mari kita lihat di dalam ayat ke-13. Karena panjang cukup ceritanya, tapi kita lihat di ayat ke-13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Bayangin saudara, jadi setelah Elia pun dikasih kekuatan Tuhan, masih perlu dibentuk lagi oleh Tuhan dengan cara tadi dia ngumpet di gua dan ditegur Tuhan. Ada rencana Tuhan tapi dia bilang, enggak mau lagi. Makanya ditegur, "Apa kerjamu di sini?" Kita ini punya tugas tapi kita tidak melakukan, makanya itulah tegurannya. "Apa kerjamu di sini?" Maka dikatakan tadi, jawabnya ayat
10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, inilah kisah sebelumnya yang dikatakan tadi. Elia juga bisa putus asa. Karena memang dikatakan di kitab Perjanjian Baru bagian lain itu bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Nah saudara, mari disinilah pelajarannya bagaimana terus Tuhan melanjutkan rencananya. Maka dikatakan tadi, ketika Elia berkata begitu, Tuhan bahkan berkata, masih ada 7.000 orang padaku. Lanjut saja Tuhan bilang. Nah kita lihat di dalam ayat, kembali ke slide saya, gimana Elisa akhirnya terpanggil. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ke 21. Perikopnya adalah Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengumpulkan yang ke-12. Ini suatu kisah lain saudara, karena Tuhan bilang, kamu masih harus melakukan tugas yang dari saya, dan diantaranya adalah mengurapi Elisa sebagai penerusnya. Dan Elisa ini seorang pekerja keras, seorang biasa petani, karena sedang membajak dan bukan dengan 1 atau 2 ekor lembu, tapi 12. Dikisahkan sebenarnya dia seorang yang cukup berada dan bisa membajak bahkan sebagai pekerja keras dengan 12 ekor lembu. Ketika Elia lalu dari dekatnya, coba slide-nya. Ketika Elia sedang mendatangi Elisa, ada slide yang saya sampaikan di sini. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan, nah inilah yang digambarkan ya, mungkin enggak seperti ini, tapi inilah ilustrasi. Bagaimana Elia yang sudah berumur, melihat Elisa, yang Tuhan katakan, kamu urapi Elisa sebagai generasi penerusmu. Lalu Elisa meninggalkan, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya, artinya inilah penerusnya, muridnya, yang akan dijadikan muridnya dengan urapan Tuhan. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu ia berbalik daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, yang memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu sekalian, saya stop dulu di sini. Kita lihat bagaimana perjuangan seorang Nabi Elia dan kisah nyatanya, kekecewaannya bahkan sampai putus asa. Tapi Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Tuhan berkatakan, aku siapkan generasi penerusmu. Bahkan ketika Elisa sudah mendapatkan pengurapan Tuhan, dia masih mengejar ketika dia tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga. Tapi ketika Elisa berkata, aku minta 2 kali rohmu sebelum berangkat diangkat ke surga. Sudah bayangkan ya, seorang murid berani-beraninya minta 2 kali roh dari, kalau dalam bahasa Indonesia 2 bagian. Itu kurang jelas sudah. Saya ini seorang insinyur, saya senang matematika. Kalau dalam bahasa matematika, 2 bagian tuh seolah-olah 1 kue dipotong 4, diambil 2 bagian, separuh. Karena kan logika manusia kita, namanya Elia nabi yang besar dipakai Tuhan, masa muridnya berani minta 2 kalinya?
paling enggak setengahnya gitu ya. Itu logika manusia. Tapi dalam bahasa Inggris itu jelas sekali dikatakan double portion of your spirit. Jadi yang dicatat Alkitab, ini yang dicatat Alkitab ya saudara, Elia membuat 8 keajaiban, Elisa itu 16. Betul, persis 16. Artinya betul digenapi Tuhan. Tapi ada syaratnya, Elia berkata, apa yang kamu minta itu sukar. Kamu minta 2 kali roh saya, bayangin saudara. Seorang murid berani-beraninya kira-kira gimana ya saudara. Tapi Elia tetap setia dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Apa yang kamu minta itu sukar. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, kamu mendapatkannya. Artinya bukan dari Elia, tapi Tuhan sendiri yang mempunyai kuasa ya kan. Nah itu yang sering saya sampaikan dalam tugas saya. Saya kebetulan baru pensiun sebagai Direktur Nasional Gideon. Saya seorang biasa saudara, pedagang. Tahun 98 datang panggilan saya untuk menangani Gideon, pelayanan misi Gideon. Ada nanti di akhir sharing saya juga ada sedikit visi misi Gideon, di mana Pak Tomo juga waktu itu bergabung dengan Ibu. Dan karena menjadi penggembala, biasanya ada 5 jawatan, kita bagi tugas. Pak Tomo sekarang menjadi bagian pengembalaan, saya dan Pak JJ masih penginjil. 5 jawatan itu ya, ada pengajar, nah itu sedikit saudara. Nah, Elisa tetap berjuang saudara. Sudah disuruh tinggal, udah jangan ikut lagi. Enggak, saya ikut terus. Bahkan rombongan nabi-nabi berkata, kamu mau ngapain? Sudah Elia sudah katakan jangan ikutin saya lagi. Tetap dia kejar saudara. Dan benar saja ketika ada kuda berapi, ini di dalam roh saudara, karena 50 nabi yang lainnya enggak ikut tuh, lihat. Bapakku kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dan Elia diangkat ke surga dan roh itu hinggap padanya. Dan betul lah dia dapat 2 kali roh Elia. Ini kisah nyata, sayang saya tidak berpanjang-panjang ke sana. Nah, inilah luar biasanya Tuhan. Dia tidak pernah setengah-setengah dalam menjalankan rencananya. Kita mungkin setengah hati. Nah, kata setengah hati ini kita akan lihat rahasianya dari Elisa. Mari kita lanjut. Berikutnya, slide-nya, silakan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ke 21, kita akan melihat bagaimana satu kisah nyata lagi yang dicatat Alkitab tentang kejadian ya di dalam 2 Raja-Raja daripada pasal 13. Kita lihat di sini 2 Raja-Raja pasal 13 mulai ayat 14. 2 Raja-Raja sebentar. 14, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ke 21. Dikatakan perikop oleh LAI di sini, kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Tadi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, merenungkan bersama bahwa melakukan pekerjaan Tuhan jangan setengah hati. Di sini ditegaskan lagi nanti, tolong teliti ya, tolong kita sama-sama baca teliti, nah sudah ditayangkan ini. Luar biasa penulisan dari kitab kebenaran ini. Mari kita baca ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Ini ada perikop sedikit tapi nanti saya akan kembali. Bagaimana Raja Yoas juga melihat. Ya kita berpikir ya saudara secara logika. Kalau Elia saja diangkat ke surga, Elisa yang dapat 2 kali roh Elia, mungkin juga dikirim Tuhan untuk diangkat ke surga dengan kereta ini. Karena hanya Yoas yang melihat itu. Bapakku kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Itu kata-kata yang sama diucapkan Elisa ketika melihat Elia terangkat ke surga. Tapi tidak diteruskan oleh penulis raja-raja ini. Langsung ganti perikop, ganti topik. Ayat 15.
Nanti saya katakan kita akan kembali sekilas kalau bisa. Di ayat ke-15, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ini tanda penyertaan Tuhan. Serta berkata, nah ini sebagai nabi, Elisa bernubuat. Bukalah jendela yang di sebelah timur kepada Raja Yoas. Dan ketika dibukanya, bayangin ya saudara, ini penulisnya, saudara bayangkan, coba slide berikutnya. Raja Yoas datang ke kamar Elisa yang sakit berat di tempat tidur. Mungkin gak bisa bangun karena kisah ini selesai Elisa meninggal. Selesai membantu Raja Yoas, ini Elisa meninggal. Artinya sakit berat. Tapi Elisa tidak mau setengah hati. Walaupun di tengah sakitnya masih berusaha menolong, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya pernah ke Gorontalo saudara, diminta mendoakan seorang yang sakit berat. Aduh saya bisa bayangin saudara, boro-boro nolongin orang lain. Ya saudara, boro-boro nolongin orang lain. Dianya sendiri sudah gak bisa bangun. Dan berat sekali, bisa bayangkan ini. Tapi Elisa, nanti kita lihat rahasianya di mana. Dikatakan Elisa masih bernubuat. Jadi ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Bayangkan saudara, nubuatan seorang hamba Tuhan atau abdi Allah yang saat itu memang dihormati raja-raja. Itu bernubuat kepada Raja Yoas yang siap berperang. Coba di sini saya berikan ilustrasi slide-nya. Seorang, bukalah jendela yang sebelah timur. Nah ini, bayangkan ya. Ini mereka siap berperang karena zaman-zaman itu saudara, saling berperang. Karena bangsa Aram akan menyerang. Mereka biasanya mencari pertolongan tadi, nyender kepada Tuhan. Just depend on God. Bayangkan itu ada busur panah dan ada tabung anak panah. Mungkin Raja Yoas bingung itu. Di kamar kok bukan menghadapi perang. Buka jendela di timur. Karena bernubuat Elisa ini. Panahlah. Tapi nubuatnya apa? Ini dia. Inilah tolong perhatikan nanti kita belajar di sini. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Bayangkan saudara, ini nubuatan yang luar biasa. Kamu akan mengalahkan bangsa Aram itu yang menjadi musuhmu yang dia sudah khawatir sampai lari. Sebenarnya raja tahu orang lagi sakit dimintain tolong mungkin aja bisa ditolak gitu ya. Tapi dia mendapatkan kasih karunia dan bahkan dapat nubuatan yang luar biasa. Kamu akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ayat ke-18. Sesudah itu berkatalah ia. Nah ini saudara. Raja Yoas di kamar, bukan menghadapi musuh, masih juga diuji oleh Nabi Elisa. Kita semua yang sudah sekarang ini sebenarnya harus bersuka cita luar biasa, sepenuh hati. Akan juga mengalami ujian saudara seperti Raja Yoas ini yang nantinya kita akan lihat. Mari kita baca. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah sisa lainnya ditabung. Yang tadi kan sudah melesat sebagai tanda anak panah kemenangan dari Tuhan. Ambil sisa anak panah lainnya, apa perintahnya? Lalu diambilnya oleh Raja Yoas, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah
abdi Allah itu kepadanya serta berkata, saudara perhatikan baik-baik saudara. Raja dimarahin saudara, gusar sama Nabi Elisa. Nanti kita lihat. Jadi ketika sudah dipukulkan 3 kali, kemudian ia berhenti, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Saudara, 10 tahun saya renungkan ayat ini. Saya dapat ayat ini sebagai rema. Itu di pergantian tahun di gereja saya Isa Al-Masih Jakarta. Pada malam tahun baru, kami biasa jemaat, saya tidak tahu di sini ya. Dapat ayat gulungan sambil mengambil persembahan, kami bagi 1 ayat untuk pegangan 1 tahun. Ini kisah yang sebenarnya saya dapat rema ini tahun 84. Sudah lama sekali saudara. Saya berdoa 10 tahun. 1 bulan setelah dapat ayat itu, saya bertanya, Tuhan apa artinya? Baru 10 tahun kemudian saya bisa mengerti saudara. Tidak mudah. Jadi saudara di sini dikatakan seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Ini nats kita hari ini saudara. Tapi saya lanjut dulu. Ya dikatakan tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Kalau kita lihat di ayat ke-25. 3 kali saja Yoas mendapatkan kota-kota Israel. Tapi setelah itu dari sejarah Israel habis saudara. Jadi memang benar nubuatannya terjadi, padahal mau dijaga kekal. Saya ingin tanya di antara kita jemaat di sini, siapa yang mau kita berusaha membangun sesuatu tiba-tiba cuma 3 kali atau 30 tahun, 3 tahun, tapi habis itu hilang, lenyap. Kita maunya dijaga kekal. Kuncinya di mana saudara? Di ayat ke-19. Kuncinya di ayat ke-19. Seharusnya engkau memukul 5-6 kali. Tapi Raja Yoas hanya pukul 3 kali. 1, 2, 3. Jadi setelah dapat nubuatan yang besar, dapat pertolongan Tuhan, dia diuji oleh Elisa. Dia hanya pukul 3 kali gini, stop. Marah Raja. Saya renungkan apa yang salah. Raja Yoas sudah melakukan apa yang diminta Nabi Elisa. Tapi pada saat ujian, ini ujian, kita katakanlah ujian. Tidak lulus sudah. Menang 3 kali. Tapi sebenarnya janjinya adalah nubuatannya habis lenyap. Dan artinya kita dijaga kekal, tidak jatuh bangun lagi. Coba saudara, ternyata saya baru tahu 10 tahun kemudian. Yang diminta Nabi Elisa kepada Raja Yoas adalah begini. Hore! Beda dengan kayak, ya udah deh jangan capek-capek gitu kira-kira. Dengan orang yang antusias, yang penuh semangat. Tadi saya sudah katakan di awal. Hati-hati kita ini sudah dapat anugerah Tuhan yang besar. Tapi kita sering setengah hati. Tidak sungguh-sungguh. Kelihatannya baik ngomong baik. Tapi kalau diuji nanti sudah akan kelihatan. Yaitu tadi. Pukulan begini sama hore. Kalau orang yang penuh semangat nggak bisa berhenti 3 kali sudah. Dia paling nggak 5-6 kali baru berhenti. Antusiasme itulah semangat yang diuji oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, itulah yang dilihat nanti kepada kita semua. Kita ini kalau dapat anugerah sungguh-sungguh atau setengah hati. Sepenuh hati 3 dengan 5-6 kali itu kira-kira kalau kita bayangkan setengah hati sudah. Ya udahlah jangan capek-capek, kita udah dapat anugerah. Dengan hore 5-6 kali baru berhenti. Itulah natsnya, kuncinya. Coba kita lanjut saudara. Ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ya, jadi ini kisahnya sudah lompat lagi saudara. Tadi di ayat 14 saja lompat saudara.
Bapakku kereta orang Israel dan orang-orang berkuda. Itu lompat ke ayat 15 tiba-tiba pokoknya kisah Elisa nolong Raja Yoas. Padahal Raja Yoas teriak, Bapakku kereta Israel dan orang-orang berkuda. Gak dilanjut sama nanti ada kisahnya yang saya katakan saya dapatnya di Semarang 10 tahun kemudian. Apa artinya tadi? Tapi kita lanjut dulu. Sesudah itu matilah Elisa lalu ia dikuburkan. Jadi setelah nolongin Raja Yoas, Elisa meninggal. Menyatakan betapa berat sakitnya. Kemudian dikuburkan. Dan dituliskan lagi, adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Jadi ini sudah Elisa ini sudah dikuburkan bertahun-tahun, ada kisah lain. Orang satu kerabatnya meninggal sedang mengadakan penguburan. Di zaman dulu saudara seperti Tuhan Yesus ditaruh gua batu. Seperti di Toraja ya, taruh di gua batu bukan dikubur di dalam tanah. Jadi kisah ini berlanjut. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun pada suatu kali ya, saudara di sini lihat. Orang sedang menguburkan mayat kerabatnya ini. Ini kisah lain mungkin sudah bertahun-tahun sejak kematian Nabi Elisa. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Kenapa saudara? Karena bayangkan di perbatasan tuh ada gerombolan perampok, kita lagi ngubur dan mereka biasanya merampok dan membunuh. Ya paniklah orang satu keluarga ini yang sedang menguburkan kerabatnya. Jadi buru-buru aja ditaruh di gua, dilempar, lari. Karena gerombolan udah mau datang, itu kisahnya. Apa yang terjadi? Dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan, nah inilah saudara, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bayangkan ya saudara, kisah yang nyata yang dicatat, ada mayat yang sudah tinggal tulang, dan ada satu keluarga melempar saja mayatnya itu ke tulang Elisa. Mayat itu bangun berdiri dan hidup kembali. Apa artinya ini semua? 10 tahun saya berdoa, Tuhan apa artinya? Kok ada tulang dan orang baru cari tahu. Oh ini Nabi Elisa. Kena mayat, bangun berdiri mayat itu. Ternyata kita lihat di Amsal 17 ayat 22, mari kita lihat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah. Tapi semangat yang patah, apa ayat yang berkata? Mengeringkan tulang. Saudara, konsekuensi kalau kita tidak mau ditransformasi oleh Tuhan. Hati-hati saudara, kalau kita tidak lulus, tidak sepenuh hati sampai selesai tugas kita akan hanya setengah hati. Dan tulang kita akan kering dari kuasa Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kita sendiri yang membuatnya itu. Tidak ada lagi pelayanan kita bisa karena Tuhan sudah katakan, saya tidak pernah berubah kasih setia. Tuhan tidak pernah mengubah wajahnya. Kita yang bolak-balik saudara. Tidak mencari Tuhan. Kita lihat dunia, kita balik lagi lihat. Tuhan tidak pernah berubah setia. Selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Supaya kita melakukan apa yang kehendaknya sampai tuntas. Kami waktu 2019, panitia KN, saya ingat ketua panitia berkatakan, kalau kita sudah mulai kita juga harus selesai. Jangan setengah jalan. Kalau kita sudah ditugaskan Tuhan, jangan sampai seperti kejadian yang ditulis dalam kitab kejadian nyata ini. Yaitu, coba lihat ya, dan demi mayat itu kena tulang Elisa. Artinya tulang-tulang Elisa tidak kering dari kuasa Tuhan. 2005 saudara, kami ada konferensi nasional di Gideon di Hotel Sahid.
Tuhan teguhkan lagi tentang arti ini. Firman itu pedang bermata dua, saudara. Seringkali saya juga selama 22 tahun menangani pelayanan Gideon ini, ada 65 cabang, sekarang 262 cabang. Untuk itu saya keliling 11 kota setiap bulan, saudara, sebagai petugas Gideon. Tapi ada waktunya juga saya suka lemah juga, seperti Elia, wajar ya saudara. Tapi Tuhan selalu ingatkan tadi, kesaksian dari seorang anggota Gideon di Balikpapan. Saya nangani Gideon di Balikpapan, saudara, naik turun, tiba-tiba bagus gitu. Saya tanya camp presidennya ketika, saya enggak tanya sudah, dia yang mengantar saya sudah katakan enggak apa-apa Pak, enggak usah diantar, saya biasa naik taksi ke airport untuk lanjut. Tadi karena kan saya tugas setiap bulan 7-11 kota saudara, pindah gitu untuk memberikan penanganan pelayanan Gideon di Indonesia. Tapi hambanya ini berkata, enggak Pak, saya mau antar Pak, saya mau sharing. Di tengah perjalanan yang singkat itu sudah dari hotel ke airport, dia bilang begini, Pak Ridwan, saya mau berbagi nih. Waktu konferensi di Jakarta saya hadir, jam istirahat jam 12 sampai jam 2 saya masuk kamar tidur. Karena acara penuh sudah, 2 hari itu penuh, kami capek lah itu. Di Hotel Said ada berapa ratus orang hadir dari seluruh Indonesia. Ada kurang lebih 100 cabang yang datang dari, waktu itu masih 2005 masih sekitar 160 cabang. Dia bersaksi begini saudara, ini yang saya bingung. Yang membuat saya jadi mengerti. Kenapa camp Balikpapan tiba-tiba semangat lagi yang tadinya sudah habis, saudara. Ternyata camp presiden ini berkata, dia waktu itu camp presiden, tadinya sulit sekali saya ajak dia. Nantilah Pak, saya sibuk ini, saya sibuk itu. Tapi ditegur Tuhan di 2005 itu di kamarnya. Lagi tidur siang, dia melihat di dalam kamarnya sendiri, temennya lagi keluar. Dan satu kamar kami biasa berdua, sharing. Itu penglihatan mayat-mayat berdiri sepenuh sekamar itu. Bayangin sudah, mayat-mayat berdiri. 2 kali dia dapat penglihatan itu dan Roh Kudus berkata, kalau kamu tidak memberitakan Injil kepada mereka, menyentuh mereka dengan semangat kamu, mereka akan musnah dan masuk neraka. Langsung dia tersentak saudara, karena 2 kali. Sama tadi Elia pun ditegur 2 kali. Apa kerjamu di sini Elia? Wah saya udah kerja giat tapi udahlah saya mati aja dah Tuhan. Aduh gak habis-habisnya ini ujian. Nah kadang-kadang kita begitu ya saudara. Wajar manusia itu, makanya dikatakan Elia Nabi seorang manusia biasa sama seperti kita. Nah saudara, pantas saya bingung. Tiba-tiba tuh perwakilan di Balikpapan tuh semangat karena ada visi dari Tuhan yang datang kepada yang belakangan dia jadi presiden camp. Artinya dia jadi motor di kota itu untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Nah inilah pelajarannya saudara. Saya sudah hampir habis selesai firmannya, tapi kalau boleh saya masih melanjut tentang visi misi Gideon ya. Jadi pertama kita lihat di slide berikutnya. Pertama kita belajar dari Elisa tentang bagaimana jangan atau lanjutlah kepada kita harus melepaskan hak, mengosongkan diri, artinya sepenuh hati, jangan setengah hati mengosongkan dirinya. Biar Tuhan yang penuh memberikan kuasa, sehingga pada saat kita menyentuh orang lain, rohaninya bangkit, hidup, kenal Tuhan. Itu tugas kita. Kita ini sudah ditebus milik Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh ada setengah hati lagi, dunia setengah Tuhan. Kedua, tugas kita adalah memuridkan, coaching kepada orang lain, bukan memerintah. Ketiga, taat dan setia. Elisa ditunjukkan Tuhan, setia, sampai bahkan matinya, meninggalnya. Sebenarnya kalau dia mau ambil haknya, Yoas pulang-pulang, saya ini udah dijemput, kamu biarin mati sana gitu. Kira-kira saudara gimana tuh? Enggak. Kamu pergi aja itu kuda berapi itu. Bangga kan dijemput. Nah sekarang di akhir zaman ini orang banyak berebutan. Saya saudara, saya keliling ratusan kota 1 tahun. Ratusan gereja. Saya banyak melihat di Amerika kalau saya tugas
3 minggu itu bisa 20 kota, saudara. Itu saya melihat sekarang orang ini terobsesi dengan eskatologi. Di Tomohon saya kaget, saudara, ada satu gereja di Surabaya pindah 300 jemaatnya, tinggal di sebuah desa, katanya jangan bikin jahat, hidup baik, nanti diangkat duluan. Sampai di surga Tuhan bilang, kamu ngapain di sini? Tuh ada tetangga belum selamat, dibuang Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara, ini benar-benar terjadi. Ada ribuan sekte sekarang. Kelihatannya Kristen, jangan yang enggak Kristen ya, saudara. Yang Kristen aja banyak sekali yang nyasar pengajarannya. Kalau saya dulu pelayanan aktif 83 sampai 90-an, 8 sampai saya dapat panggilan ini, saya nggak pernah keluar gereja, saudara. Begitu saya kunjungi ratusan gereja baik di dalam, di luar, sampai ke Cina, itu kita harus hati-hati. Terus mau belajar dan diteguhkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kami bisa penuh semangat, tetap semangat dalam melayani apapun keadaan kami. Tuhan yang membentuk kami. Tuhan yang menolong kami. Kami hanya nyender kepadamu Tuhan. Kami mau hanya bersandar kepadamu. Tidak yang lain. Dan tidak setengah hati. Penuh semangat 100%. Tidak 30, 40, 90, bahkan 99. Tetap jembatan tidak nyambung, saudara, kalau saudara tidak sepenuh hati. Jatuh. Harus 100. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pak Tomo boleh lanjut izin sedikit, saya siapkan visi misi Gideon. Nah saudara, saya udah minta Pak JJ sebenarnya, tapi Pak JJ minta kembali ke saya. Saya minta Pak Alit, ternyata Pak Alit ada di Banyuwangi, belum pulang hari ini. Nah saudara, saya izinkan, ini 10 menit saja. Siapakah The Gideon International itu? Mungkin bagi teman Pak Tomo apalagi senior saya belum Gideon aja, Bapak sudah duluan. Nah saya akan berikan sedikit penjelasan singkat dan sejarah dan perkembangannya. The Gideon International adalah satu lembaga misi. Sekali lagi saudara, lembaga misi. Tidak pernah jadi gereja. Kami bekerja sama seperti gereja di sini, tapi setelah bertobat orang itu harus mengisi gereja. Kita nggak akan pernah jadi gereja. Karena anggotanya ada dari kalangan jemaat-jemaat biasa atau majelis yang terpanggil untuk misi pengabaran Injil. Mereka punya profesi, punya usaha, tapi melayani Tuhan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah kerinduannya. Tapi tentunya perlu berikutnya. Ternyata sejarah pelayanan ini sangat sederhana. Nah ini sedikit ya, The Gideon tadi tujuannya hanya satu. Keselamatan jiwa-jiwa dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui perkumpulan ini, yang disebut Gideon, nanti kita lihat sejarah dan perkembangannya. Hanya untuk melayani, saudara, tidak ada yang lain. Kedua, kita selalu PI pribadi. Karena semua kita ini sudah ditebus Tuhan, 100% milik Tuhan. Dan kita ingin mempersembahkan tadi sepenuh hati. Ketiga, memang kita menempatkan Alkitab dan bagian-bagiannya seperti ini. Awalnya kita hanya membagi Alkitab lengkap, saudara, Holy Bible. Tapi karena terus banyak berkembang, nanti kita lihat perkembangannya. Akhirnya kita mulai membagi. Dan dari tadinya hanya di hotel, nanti kita lihat berikutnya. Nah ternyata sejarahnya sangat sederhana. Dimulai dari doa seorang ibu yang sebelah kiri, namanya John Nicholson, masih remaja, diminta untuk berjanji membaca Alkitab setiap hari karena mamanya sakit keras dan memang tidak lama meninggal. Kemudian John Nicholson yang sebelah kiri di foto ini dengan setia membaca Alkitab setiap hari hampir ya. Mungkin tapi di kisahnya begitu. Sampai 27 tahun kemudian umur 39 dalam perjalanan dagangnya ketemu seorang namanya yang di sebelah kanan itu Samuel. Samuel Hill inilah yang berkata ketika Pak John baru berkenalan karena masa itu 14 September 1898 kamar hotel penuh, petugas hotel di zaman dulu masih boleh berbagi saudara karena hotel sedikit, kalau sekarang nggak mau kalau nggak kenal. Pak John bilang saya minta izin nyalakan lampu tempel, lihat saudara. Makanya aduh sayang ya di sini ada lampu tempel di meja itu, makanya lambang Gideon kayak pelita yang menyala, jangan sampai padam. Dia katakan boleh nggak saya nyalakan lampu tempel untuk membaca Alkitab. Pak Samuel sudah tidur sebenarnya sudah, tapi dibangunkan.
karena saya sebelum tidur baca Alkitab. Nah ini yang luar biasa saudara, di dalam pertemuan kita begini gak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Tuhan yang mengatur divine appointment kita semua ini, Kairos. Hari itu daftar bacaannya jatuh Yohanes 15. Pada saat mereka membaca ayat ke-16, mereka merasakan tuh rema. Tuhan berbicara kepada mereka berdua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Bayangkan saudara, ayat ini menjadi rema bahwa kita, bukan kita yang bisa mengenal pemilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Masa kita setengah hati? Sudah dapat anugerah begitu dipilih dari orang berdosa kita ini saudara. Berikutnya, akhirnya Pak Samuel berkata, alangkah indahnya. Karena di hotel masa-masa itu Al Capone kayak narkoba sekarang saudara. Itu berkuasa, orang mabuk-mabuk. Mereka melihat ini pengusaha-pengusaha kok pada mabuk. Ayo kita bikin perkumpulan. Awalnya hanya 9 tahun untuk bersaksi saudara, tidak bagi Alkitab. Bawa orang kembali ke jalan yang benar dari Tuhan. Berikutnya, dan mereka akhirnya pada tanggal 1 Juli 1899 mereka membuatkan visi untuk mendirikan perkumpulan para pengusaha dan awalnya perkumpulan para pengusaha Kristen yang ingin menjangkau jiwa. Diundang 30 orang di kota Janesville yang penduduknya 200-300 orang di desa Amerika, yang datang hanya orang ketiga namanya William Knight. Dari 30 yang datang cuma 3. Ini seperti makanya namanya Gideon sudah dari 20 ribu dipilih hanya tinggal 300. Berikutnya, akhirnya mereka tetap mendirikan, ternyata saudara, hanya oleh kemurahan Tuhan, Gideon berkembang, dari mulai 1899 hanya dengan 3 orang, dan baru 2 tahun 1908 atas inisiatif sidang sinode gereja Presbyterian dipimpin pendeta Buckhalter. Wah ini pelayanan bagus, mereka sering keliling, dagang ke kota-kota, kita sediakan Alkitabnya, titip di hotel-hotel, supaya nanti buahnya kita yang rawat. Sejak itulah kerjasama kami dengan gereja seperti ini. Sampai sekarang ratusan ribu gereja di seluruh dunia, di 201 negara. Dan kita ada 12 ribu perwakilan, anggotanya 158 ribu sekian, hanya dari 3 orang, juga istrinya disebut auxiliary, di sini ada para auxiliary, istri Pak JJ, itu 95 ribu. Dan ada Gideon lagi ya di sini ya, baik dan berkati. Nanti juga yang lain ikut ya. Kalau memang saudara bukan panggilan gembala seperti Pak Tomo, jadi penginjil. Nah yang luar biasa saudara, hanya dari 25 buku kami sekarang diizinkan Tuhan membagi 2,4 miliar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan cuma-cuma. Berikutnya, cepat saja karena waktu. Nah inilah pelayanannya, hanya dimulai di sebuah desa kecil, kami sekarang di seluruh dunia. Tapi masih ada 340 negara yang belum ada, karena dulu di Iran ada ditutup, di Vietnam ditutup, 30 tahun kemudian dibuka lagi berikutnya. Mulainya di hotel-hotel, di Indonesia sendiri dimulai tahun 69, awalnya adalah Pak Sam Daniel, pemilik toko buku Emmanuel, tanggal 17 Januari mulai dibuka pertama dan hanya membagi 62 ribu buku, sekarang kita sudah bagi hampir 35 juta. Berikutnya, dan ada 262 cabang, nah inilah saya dibantu dengan tim nasional termasuk Pak JJ untuk menangani 262 cabang yang saat ini kami rindu membagi 1 juta buku setiap tahun. Berikutnya, yaitu di hotel, kita tidak kasih penghuni saudara, kita tahu mereka beragama, tahu beragama, dia hanya menawarkan menaruh di buku. Karena awalnya memang karena baca Alkitab di hotel, sampai sekarang di seluruh dunia kalau saudara tarik laci, kalau enggak ada tolong saudara, Pak saya mau baca Alkitab, hotel Kelabakan cari Gideon, nanti kita sediakan cuma-cuma. Ya saudara kalau siapa di sini yang sering tugas keluar kota. Berikutnya, nah ini akhirnya ke sekolah. Nah karena saudara sekolah ini jumlahnya besar saudara, kita akhirnya mencetak perjanjian baru, belakangan ditambah Mazmur dan Amsal. Yang penting ada berita Injilnya. Berikutnya, kemudian kita ke tentara dan polisi, berikutnya ke penjara-penjara di seluruh dunia, berikutnya juga ke rumah sakit. Nah itu umumnya tugas para istri Gideon. Nah ini waktu saya di Larantuka, ini istri observernya lagi sakit, bangun sudah mau nemenin kami, bagi juga ke perawat-perawat karena dia suster. Berikutnya, nah bukan Gideon yang menyelamatkan saudara. Yesaya 55:11 dikatakan,
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan atau tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, jadi Tuhan yang kehendaki, bukan kita. Dan akan berhasil, gak pernah gagal, saudara. Ada yang dibakar, ada yang dibuang, ada yang saya ketemu banyak macam, saudara, jutaan kesaksian. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, karena firman itu sendiri adalah Tuhan. Bapa menjadikan segala sesuatu, cuma berfirman, firman itu menjadi manusia yang kita kenal di dalam diri Kristus. Berikutnya, ada banyak kesaksian tapi saya hanya ambil beberapa. Ini baru saja kita ketemu, saya sering setiap tahun karena menangani camp Serang, kami ajak bagi Alkitab 43 hotel, kami bagi 1-2 hari, ternyata hanya 5 yang menerima, yang lain hanya minta contoh dulu, tapi ternyata ada yang terima dibuang ke tempat sampah, diketemukan oleh Ibu Vima ini di tempat sampah, saudara. Mereka kadang-kadang baik dengan kita, begitu pulang dibuang, saudara. Nah, kita hanya bisa mendoakan, itu hak mereka sih. Di Rusia ada STM, bagi-bagi mereka dengan senang, begitu pulang Gideonnya kumpulin, buang. Ada misa kebardian, ada lihat satu anak nggak buang, dia sobek-sobek buat mainan. Dia kumpulin, bertobat, sudah jadi pendeta. Banyak macam ini juga Ibu Vima ketemu, dia bukan Kristen. Dan akhirnya diselamatkan Tuhan. Dan sekarang menjadi seorang penginjil dan buka sekolah di Serang, di Banten. Berikutnya, ini juga ada Yusuf Naseri. Dia seorang radikal. Dia senang di desanya di Jawa Tengah, ada gereja. Dia disuruh teman-temannya dengan beberapa tim melihat belaga mau bantu Natal. Nanya-nanya jam berapa, ternyata tuh mau dibakar gerejanya, sudah. Ternyata dia ketiduran karena kecapean, temannya sudah bakar. Tapi waktu dia nanya-nanya, ada seorang ibu, ada seorang wanita pengerja gereja yang melayani dia dengan baik. Jadi waktu udah dibakar dia yang panik bantuin padamin, saudara. Dan tiba-tiba dia teringat waktu SMP apa SMA dia pernah dapat ngambil, disuruh temannya, dia bukan Kristen, ambil baca. Baru dia baca, saudara. Kenapa orang Kristen kok mau gerejanya dibakar masih ngampunin saya? Dia baca Yohanes 3:16 dan sekarang dia jadi pendeta di gereja yang mau dibakarnya. Dan sekarang udah 2 gereja. Pujian bagi Tuhan. Bahkan wanita yang melayani dia itu sekarang istrinya. Nah, mari saudara, ini kesempatan kita. Saya tidak berpanjang-panjang waktunya dan mudah-mudahan lain kali ya Pak Tomo ya. Saya sudah pensiun, saudara, sudah sebagai direktur. 2 tahun, ya sudah waktunya memang 22 tahun. Saya juga pernah bertanya, Tuhan, saya bukan sekolah teologi ya, saya kontraktor, saya bisa apa? Saya tidak cari yang mampu, saya cari yang mau. Udah saudara, saya hanya berserah dan keliling. Mari kita tutup doa, sekali lagi saya serahkan kembali kepada Pak Tomo. Di sini ada rekening kalau saudara mau membantu. Nah, ini nomor rekening Gideon, seluruhnya hanya untuk cetak Alkitab. Tolong dicatat. Terima kasih Pak Ridwan untuk firman Tuhan yang disampaikan. Hari-hari ini kita juga sedang berbicara mengenai Elia dan Elisa. Ya, luar biasa. Ya, satu transformasi spirit yang luar biasa yang membuat kita makin dibangkitkan untuk melayani Tuhan. Mau musik, mana musiknya? Ya, di Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita sebagai orang yang percaya memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Salah satunya adalah The Gideons yang saya sempat ikut 20 tahun ya. Dan sekarang saya tidak boleh karena sudah jadi gembala. Jadi diganti Pak Tarjo, Pak Cici, Pak siapa ini? Yanto, ya ada di sini dari The Gideons ya. Kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan
Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan saya minta Pak JJ membantu. Terimalah sembah kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Karena kami tahu Engkau ada di sini. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Namun Roh Kudus, tolong kami agar Engkau memberikan kepada kami pemahaman yang lebih dalam lagi. Sekaligus memberi kami kesanggupan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami juga memiliki kerinduan seperti Elisa. Jangan sampai kami setengah hati melayani Engkau Tuhan. Biarlah sejak hari ini kami berkomitmen. Kami akan terus semangat melayani Tuhan, haleluya. Mari Tuhan gairahkan kami dengan gairah surgawi. Yang melihat jiwa-jiwa di sekitar kami bagaikan tulang-tulang kering yang harus kami sentuh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami Tuhan. Taruh pikiran-Mu di pikiran kami. Agar dengan belas kasihan yang daripada-Mu coba mengimpartasi kepada kehidupan kami. Kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu melalui seluruh aspek hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui usaha kami, pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami. Biarlah kami boleh menjadi cermin. Bukan saja kami mengabarkan kabar baik, tetapi hidup kami juga menjadi kabar baik bagi orang lain. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjabarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu dengan kesehatan yang prima, dengan pengurapan yang baru setiap hari. Sehingga penggembalaan di tempat ini terus akan diberkati oleh Tuhan. Bilangan orang percaya segera ditambah-tambahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami menghardik segala bentuk kuasa iblis, kuasa jahat, roh kegelapan yang seringkali menghambat derap pelayanan kami hamba-hamba Tuhan. Semua itu kami tolak, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan kuasa-Mu. Sebaliknya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan itu akan menyertai seluruh sidang jemaat yang ada di El Shaddai ini. Teristimewa kepada seluruh majelis yang menopang akan penggembalaan di tempat ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sangat memberkati hidup kami. Memberkati hamba-Mu terus Bapak Ridwan dengan Ibu dan keluarganya untuk senantiasa menjadi berkat kemanapun Engkau mengutus hamba-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selanjutnya kita akan
berikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kembali kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, firman sudah kami dengar. Sebentar kami akan berikan yang terbaik, Engkau berkati setiap tangan yang berikan Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan berguna untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Berikan kami hati yang sukacita dalam kami berikan Bapa. Karena kami percaya Tuhan setiap hari kami mengalami Engkau, kami mengalami Jehovah Jireh dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan memberkati persembahan yang telah diberikan dengan sukacita pada pagi hari ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kadek Budo. Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Gideon
sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Di sini saya mewakili pihak keluarga dari Pak Sudarjo dan sebagai ketua panitia mengingatkan kembali, ya, slide-nya sudah ditampilkan, mengundang seluruh sidang jemaat pada acara pemberkatan nikah anak dari Bapak Sudarjo, Saudara Abi dan Saudari Judit. Jadi mengingatkan kembali, mengundang seluruh sidang jemaat tanpa kecuali pada acara pemberkatan nikah Saudara Abi dan Saudari Judit pada hari Jumat jam 9 pagi 11 November 2022 di gereja ini. Jadi mari kita bersama-sama kami dari pihak keluarga dan panitia mohon dukungan doa biarlah acara pemberkatan nikah ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan Tuhan berikan cuaca yang baik dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, untuk iuran kematian, uang kematian 5.000, bagi sidang jemaat mungkin yang lupa atau gimana, bisa membayarkan ke Ibu Iing. Puji nama Tuhan, itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Ridwan Naftali yang lebih dari 20 tahun ya melayani sebagai Direktur The Gideons untuk seluruh Indonesia. Masa yang tidak pendek, panjang sekali Pak itu Pak, luar biasa. Dulu masih muda sekali saya lihat ya. Iya, umur berapa itu dulu Pak? Zaman-zaman itu. Wih, iya luar biasa ya. Waduh, luar biasa ya. Puji Tuhan Pak, ya luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk pelayanannya dan saya dengar sudah sedang membuka di Kutacani Aceh ya. Sudah buka ya? Ya, ya kita doakan ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Yang berulang tahun minggu-minggu ini adalah Taurlina Martauli, 31 Oktober 46 tahun. Ade Renov Saputra, 1 November 27 tahun. Denny Cakra Adisurya, 1 November 58 tahun. Kadek Buddha Atayasa, 1 November 41 tahun. Melki Sedek Tandakawi, 1 November 37 tahun. Daniel Nov Pamilih, 2 November 23 tahun. Sandy Fiona, 2 November 37 tahun. Putu Ayu Kesia Dewi, 4 November 20 tahun. Iya. Vero Yulis Rebika, 4 November 33 tahun. Yusuf, 4 November 64 tahun. Siapa Yusuf ini ya? Loh, kok sampan roh? Oh gitu? Oh iya. Ya. Terima kasih untuk informasinya. Nolda Talan, 5 November. Siapa ini Nolda ini? Hah? Oh Noldi, oh iya. Tidak ada juga ya. Puji Tuhan kita bisa mengakhiri dengan doa, kita bangkit berdiri. Ya, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
bersyukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinanmu di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Memberkati imam-imam yang ambil bagian di dalam pelayanan nikah, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, kesehatan, masa depan dan iman percaya mereka. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan pembukaan rahasia firman-Mu, kuasa wibawa yang daripada Tuhan. Memberkati rumah tangga, memberkati anak cucu, memberkati mantu, memberkati juga Tuhan kesehatannya Tuhan, pakai seturut rencanamu, sehingga melalui hamba-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami bersyukur mendoakan camp yang sudah dibuka di Kutacani Aceh Tuhan, memberkati hamba-Mu di sana dengan kuasa wibawa dan keberanian untuk memberitakan Injil lewat apa yang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu dengan berbagai macam pergumulan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya, kami tetap berdoa untuk anak-anak cucu kami, Yovani, Lovely, Tuhan memberkati, Pak Juwito, Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna bagi Bu Siswati, hamba-Mu suami istri juga mohon kesehatan yang daripada Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya di pusat sampai di daerah kami. Berdoa juga kami untuk presidensial G20 yang akan diadakan di Bali. Berikan keamanan, berikan cuaca yang baik sehingga semuanya berjalan dengan baik. Berikan keamanan juga dengan baik Tuhan. Terima kasih, berkati tetangga sekitar kami. Senang dengan kehadiran kami. Kalian kami, banjar kami, desa kami, kecamatan kami, kabupaten kota kami, dan Pulau Bali. Karena kesejahteraan Pulau Bali adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar, kalau usai ibadah ini kami akan pulang ke tempat masing-masing. Sertai perjalanan kami, jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Tiba di tujuan masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, dan kasih anugerah kemuliaan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persuan Rohnya yang kudus yang menyertai saudara dan saya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Setelah ibadah ini, ketua kaum pria dan kaum wanita diharap tinggal sebentar.